Kenapa nih Mas memilih jadi barista nih? Cari pengalaman, hal baru. Kebetulan juga diajak temen, jadi penasaran, nyoba, nikmatin jadinya, rame. Emang mau kerja jadi barista, terus karena emang perlu uang buat jajan. Karena awalnya pengen cari uang, habis itu nggak sengaja diterima di salah satu coffee shop yang bisa sambil kuliah, dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Karena keinginan dan keturun-temurunan. Sebelumnya kan Om di Palembang juga petani kopi. Pada saat ke Palembang berkunjung ke sana, pulang kampung itu ngeliat Om dan diajak ke petani kopi. Pas balik ke Banjarmasin itu kayak ya ingin tahu lebih tentang kopi. Karena situasi, karena itu aja dari lowongan kemarin dan diterimanya di situ. Lulus sekolah, dibilang gabut enggak juga, dibilang gak punya duit enggak juga, tapi harus punya pengalaman kerja. Jadi ada yang buka lowongan, saya masuk jadi barista. Dari dulu itu sering ngerjain tugas di luar sambil nongkrong juga, terus gak kepikiran juga jadi barista, terus ditawarin sama orang yang sering aku nongkrong di sana jadi barista, dan dari situ dimulai jadi barista aja sampai sekarang. Karena untuk bekerja di bidang kayak kantor kayak gitu kurang nyaman aja. Awalnya tuh nggak sengaja karena waktu itu lagi libur kuliah, terus pengen pengen ngisi waktu luang dan diajakin sama sepupu buat jadi barista. Awalnya iseng, terus ada kesempatan jadinya ikutan daftar, akhirnya terima jadi barista. Nggak tahu bang, enak aja soalnya. Menurut kamu apakah jadi barista itu bisa menaikkan status sosialmu? Apa alasannya? Naik sih, tapi gak hebat banget. Naiknya itu dari beban orang tua jadi beban masyarakat. Tergantung baristanya sendiri, membawa dirinya sendiri. Karena ada yang bilang barista itu entertain, ada yang bilang sih nggak jadi apa-apa. Jadi tergantung orangnya sendiri sih untuk membuat dia terkenal atau membuat dia sih biasa aja. Dibilang naik, kata teman-teman keren, kata orang rumah gak ada faedahnya, bikin kopi doang di rumah juga bisa. Berbicara menaikkan status sosial ya itu pastilah, karena kan kita dikelilingi banyak circle-circle yang baru, orang-orang yang baru, dan maybe lebih orang yang open minded lah circle-nya ya kan. Tergantung orangnya, tergantung kita sih. Tempat berpikir juga apakah ini bisa naik, ternyata itu sangat naik sekali. Dari segi apanya tuh? Dari sosial, dari orang yang nggak tahu sampai orang yang banyak tahu, itu berpengaruh banget untuk pekerjaan ini. Biasa aja sih, cuman ya nambah teman, nambah relasi, terus banyak yang kenal juga, cuman biasa aja. Itu sangat berasa, kita sangat sebagai barista kayak lebih excited gitu. Tapi status sosialnya lebih barista dong. Bisa sih sebenarnya. Soalnya kalau secara general, selama kita ngerjain apa yang kita suka, itu bakal nge-up kita sendiri juga gitu. Seraya nyari jati diri gitu. Bisa menaikkan status sosial kayaknya ada juga ya, tergantung si baristanya lagi, ikutin kancah lomba mungkin lebih kayak gitu. Kalau yang sekedar kerja aja ya status di situ aja. Berarti harus ada prestasinya juga ya? Iya. Nggak cuma modal foto. Status sosial masih gitu-gitu aja, tapi cuma nambah relasi, terus makin banyak temen. Itu menurut aku tergantung dari masing-masing orang aja mikirnya kayak gimana. Tapi sejauh ini
dari pengalaman emang ngerasa naik atau enggak? Nggak ngerasa naik, cuma sekarang lebih banyak temen aja. Terus selama jadi barista ada nggak sih pengalaman unik atau yang nggak bisa dilupain gitu? Ada. Aku pernah dipoto diam-diam sama om. Ceritanya gini, dia tuh hampir sering datang, terus sama rekan-rekan kerjanya juga. Terus kayak awal-awal tuh kayak ngebercandain gitu. Terus kayak aku males banget ngeresponnya, kan cuma disenyumin aja, oh iya gitu doang. Terus lama-lama makin ngelunjak ya, sampai ngefoto diam-diam itu. Yang marah teman aku. Udah sih, tapi terus abis itu nggak pernah lagi datang. Bagus ya. Ini bisa dibilang ketemu mantan istri ya. Seakrab apa tuh? Apa ya? Sama-sama kaget, jangan sama kaget, terus nggak nyangka ketemunya di situ. Udah kan tiba-tiba pas di momen saat itu aku lagi ngebar, dia ketemunya di sana, dia mampir ke sana kan. Ian, si Leslie. Makin cantik ya. Nyesel nggak tuh? Ketemu waktu itu nyesel nggak? No comment. Ada. Boleh tuh diceritain. Jadi ceritanya tuh dia kan ini pesan kopi kan, terus gak tahu bahwa itu kopinya ini menunya espresso. Nah habis dibikinin, ya udah kan, namanya juga orang bayar kan, saya layanin aja. Terus habis dibikin, mas kok kayak gini sih kopinya? Ya enggak, itu kan pesanannya espresso, tapi nggak kayak gini, kayak di Starbucks gitu. Sorry sebut merek. Tempat kerja dulu ada masjid, jadi waktu habis pengajian orang itu masuk lepas sandal dan pesannya teh es 5. Es 5 sendiri mas. Legiti. Salah satunya punya temen yang banyak di mana-mana sekarang. Terus sering juga sih digodain sama customer yang jahil kayak om-om gitu. Tapi diladenin nggak? Karena kita harus humble, jadi ya udah diladenin lah gitu. Sampai minta nomor WA? Enggak. Ada om-om, dia nawarin jadi sugar baby-nya dia. Kamu dong. Diladenin nggak? Ya kita senyum-senyum aja sih, tapi beliau kayak, ayo mana nomor teleponnya, nanti om kasih segini per minggu. Jadi pernah main kasir, terus ada customer, aku kira temanku Pakai masker ya? pakai masker, pakai teman SMA nih. Ntar gue tegur nih waktu udah di depan. Ini kadek nggak ingat lagi ya sama aku. Diam aja nih orang, kok diam aja gitu? Sombong berarti. Sombong ya. Sementara udah nggak pernah ketemu SMA dan gue. Waktu ngambil minuman dia buka masker, bukan. Salah orang. Itu aja. Ketemu customer aja sama pacarnya, mesen espresso. Jadi dijelasin nih espresso itu apa. Nah, karena si cowok ini ngerasa pride-nya sebagai laki-laki kan, ya udah mas itu aja. Apa di depan ceweknya kan, ceweknya kan lihat juga. Iya dia laki nih. Terus tak bikinin. Kemudian dia balik lagi tuh, balik. Minta gula. Kalau dibilang pengalaman pasti banyak banget lah ya, dengan kurun waktu yang sangat panjang itu, dan juga banyak dapat link di sana. Tapi pengalaman lucu sih yang mau ceritain, kayak digodain om-om. Nah itu menurut aku pengalaman yang lucu banget di barista. Mungkin semuanya juga pernah untuk barista-barista cewek di luar sana. Nah, pengalaman uniknya ada. Itu salah satu paling gila sih. Waktu ada satu kedai, ya kan, waktu ngebar di sana. Tuh waktu ngelayanin customer cewek ya pasti ya, tante-tante sekitar umur, bukan tante sih, janda satu kalau nggak salah. Sekitar umur 34. Nah, yang ngomong-ngomong kan dia mesen itu red velvet hot. Udah dilatein, kok bagus gambarnya, gambar hati. Iya kan buat mbaknya kan. Nah dari situ kita ada tawaran-tawaran yang mungkin lebih ke intens ya, tapi
dikat langsung kan nggak enak. Iyain ya. Iya, sedikit. Pernah nggak sih cinlok atau baper sama sesama barista atau sama customer mungkin? Cinlok ya? Mungkin bisa dibilang pernah, tapi bisa dibilang nggak pernah juga. Karena kadang customer itu bisa jadi sahabat. Kalau aku nggak mau jadiin customer itu sebagai pasangan, karena aku lebih pengen jadiin customer buat sahabat. Kalau baristanya? Kalau baristanya dibilang ada, iya. Karena mungkin sirkulasinya, atau gimana ya bahasanya? Intinya sih pasti adalah karena keseringan bersama. Tapi jadian? Belum sempat jadian. Iya. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Sama sekali. Kalau sama customer nggak pernah. Kalau sama barista? Nggak pernah juga. Banyak. Banyak nih wujudnya. Ya sempat dekat, akhirnya jadi ghosting. Wah. Kebetulan belum ada soalnya aku jadi barista kayak officially kerja tok. No bawa-bawa perasaan. Enggak. Wih. Kalau dibaperin sama customer? Baru 3 hari yang lalu kayaknya dia kasih minuman ke aku, ditinggalin di meja dengan notes minumannya buat kakak ya, have a nice day gitu. Aku nggak tahu terima kasihnya sama siapa tapi Sama aku aja. Baper sih enggak, cuma pernah kayak suka sih sama Customer ya. ya customer, dan sampai sekarang tidak dipedulikan. Customernya rajin ke sana ya? Jarang sih, baru beberapa kali ketemu aja. Bisa sebutkan namanya? Kalau dipedulikan berani nyebut nama, tapi nggak dipedulikan. Itu udah ditanya lagi. Pernah Jadian? jadian Sama customer atau sama baristanya? sama teman barista, Sama customer juga? sama customer pernah. Semua pernah. Asik gak sih pacaran sama teman barista? Dibilang asik ya, cari duitnya, survive sama-sama ya. Barista juga tahu kan, pulang malam datang capek, terus gitu-gitu aja kan sirkulasinya. Sama kalau pacaran sama barista ya itu banyak customer juga yang deketin. Pernah dikit, pernah deket aja Sama customer atau baristanya? sama customer. Tapi jadian gak? Enggak, Enggak. Kalau sama barista? enggak pernah. Enggak pernah juga. Selama ini sih nggak pernah sebar sama cewek, tapi untuk cinlok sama customer kayaknya rata-rata semua barista sering sih, karena kan customernya ya oke juga, kenapa nggak dilayani. Jadian? Jadian nggak sih, kita anak-anak barista kebanyakan ghosting. kalau barista sih enggak, cuman mantan aku kebetulan itu customer yang sering datang setiap hari ke kedai tempat aku. Aku tuh CLBK gak sih? Enggak lah. Enggak. Cuman kalau yang sekarang juga dekatnya sama orang yang setiap hari datang juga. Ada rencana jadian gak? Enggak tahu deh. Iya. Customer pernah buka sticky note kan sama pulpen terus ditinggalin aja sama di bawah apa? Di bawah Meja. di bawah gelas. Oh, di bawah gelas. Dan itu tulisannya bahasa Inggris aku nggak ngerti. Dan kedai hijau itu biasanya kamu. Tapi ada rencana nggak hubungin nomornya? Nah, ada nomornya sama lampu sayangnya tuh. Enggak ya, profesional aja. Gila. Biar jadi rahasia. Kalau sama customer sih pernah. Wih, spill boleh tuh siapa nih? Cuman ya ujung-ujungnya ya gitulah. Ngeghosting atau dighosting?